Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanal Komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Oke teman-teman, di sini saya mau sharing ya tentang materi ya untuk autocorrect. Kemudian ada auto text ya. Kemudian ada juga yang namanya quick parts ya. Oke, untuk menu-menu yang lainnya ya teman-teman ada di materi 3 kemarin sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Oke, nah untuk hari ini kita belajar mengenai autocorrect terlebih dahulu ya. Oke, nah untuk autocorrect ya, teman-teman bisa langsung ke sini ya. Jadi nanti untuk materinya ya, di sini saya juga sudah kasihkan ya di deskripsi itu untuk teks latihannya. Ya, contoh di sini adalah untuk teks latihannya adalah tentang Pancasila ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk teman-teman ya, di sini contoh misalkan ya, nanti yang akan kita bikin ke autocorrect ya. Nah, di sini misalkan sila ke-1 ya. Oke, misalkan kita copy ya dari sini. Oke, saya gunakan klik kanan ya biar teman-teman paham. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ya teman-teman ke file ya, kemudian teman-teman option. Nah, setelah ke option seperti ini, teman-teman ke proofing ya. Nah, di sini akan ada menu yang namanya auto correct ya, auto correct option. Nah, teman-teman diklik ini ya. Kemudian di sini jangan lupa dicentang yang refresh text as utive-nya. Nah, di sini teman-teman misalkan tadi tinggal di paste saja ya. Nah, misalkan di paste seperti ini. Oke. Kemudian ini kita tuliskan sila 1 misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita klik add ya. Oke, sudah itu tinggal di OK ya. Kemudian teman-teman di sini juga di OK ya. Nah, untuk autocorrect sendiri kita bisa tes ya. Nah, di sini misalkan oke, seperti itu ya. Kemudian tekan spasi. Nah, dia otomatis akan berubah ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya, misalkan tadi sila ke-1. Nah, untuk yang lainnya juga teman-teman bisa kopikan ya. Di sini saya contohkan 2 kali biar teman-teman paham. Oke, misalkan di sini ya, saya kopikan lagi. Oke, kemudian ke file ya. Kemudian ke option ya. Kemudian ke proofing, setelah itu ke autocorrect option. Nah, di sini kita pastikan ya. Oke. Nah, kemudian misalkan ini sila ke-2. Oke, setelah itu teman-teman tinggal add ya. Dan oke. Kemudian di sini juga di oke ya. Oke, setelah itu ya misalkan di sini kita katakan juga sila 2 spasi ya. Oke, ini langsung berubah ya, teman-teman. Nah, di situ sudah kita contohkan ya untuk yang namanya autocorrect ya. Nah, di sini untuk menghilangkannya bagaimana ya? Nah, teman-teman tinggal langsung untuk menghilangkannya sama ya, kita ke file ya. Nah, di sini kita ke option ya. Nah, jadi kita menghilangkan teks ini biar nggak otomatis ya, misalkan seperti itu. Oke. Setelah itu ke proofing lagi. Ya, setelah ke proofing itu teman-teman ke autocorrect option lagi ya. Nah, di sini kita ketikkan ya yang refresh-nya tadi misalkan sila 1 ya di sini. Oke, nah teman-teman tinggal delete ya. Kemudian sila kedua juga kita delete ya. Oke, setelah itu tinggal di OK. Oke, nah kita misalkan contoh di sini ya. Sila 1 lagi ya. Kemudian spasi, nah dia nggak berubah seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tadi untuk membuat autocorrect-nya ya, yang pertama. Kemudian yang kedua untuk menghapusnya. Oke, nah itu sudah selesai untuk autocorrect. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba ya yang namanya untuk auto text ya. Nah, fungsinya apa? Oke, kita langsung praktikkan saja biar teman-teman lebih paham ya. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Langsung di delete saja. Oke, kemudian kita coba ya, kita contohkan di sini sudah ada dokumen ya, dokumennya seperti ini. Nah, dokumennya ini teman-teman harus ada ya di Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, seperti ini.
Nah, misalkan kita contoh ya di sini untuk auto text-nya ya. Untuk auto text ini misalkan ke satu paragraf ya, seperti itu. Oke. Nah, misalkan kita dari sini ya bloknya. Nah, jadi kita akan mengisikan ini secara otomatis ya, jadi auto text-nya. Jadi paragraf ini ya. Oke, nah kita ke quick parts ya di sini. Kemudian kita pilih auto text ya. Nah, di sini ada yang namanya save selection to auto text gallery ya. Oke, teman-teman klik ya seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman ini adalah namanya ya. Nama ini akan menjadi kata kunci ya. Nah, untuk kata kuncinya kita misalkan di sini kita tulis saja ya. Misalkan di sini butir sila 1 ya. Misalkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi misalkan ini adalah isinya ya, isi untuk sila 1 seperti itu. Oke, ini pilihnya galerinya adalah auto text ya, kategorinya general, save in-nya normal ya, optionnya, kemudian insert content only ya. Tinggal teman-teman misalkan di OK. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan tersimpan ya. Nah, bagaimana caranya untuk teman-teman misalkan ya untuk membuat si auto text-nya ya. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita ke sini ya. Ini ada kosong ya. Kemudian kita ketikkan ya yang tadi kata kuncinya ya, teman-teman. Oke, nah untuk kata kuncinya sendiri ya, di sini tadi kita tuliskan butir ya, sila 1. Seperti ini. Nah, jadi nanti ketika teman-teman akan menuliskan seperti ini ya. Nah, jadi ini sudah ada katanya di sini ya. Kalau misalkan udah ada atasnya seperti ini, teman-teman bisa langsung enter saja ya, tanpa harus mengetikkan full semuanya ya. Terkadang kalau misalkan diketikkan semuanya juga ya di sini, nah ini kadang akan ya kan nggak ada ya. Jadi sampai ininya ada saja ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sampai dia ada atasnya ya seperti ini, jadi nggak harus full ya. Oke, kalau misalkan 3 kata ya, saya sudah pernah mencoba 3 kata, dia tidak mau ya, jadi hanya sedikit saja kata-katanya ya. Kalau misalkan di sini misalkan ada 3 kalimat atau 3 kata ya di sini. Nah, jadi teman-teman nanti kalau itu tidak bisa untuk digunakan ke auto text-nya ya, kalau misalkan kata kuncinya terlalu banyak. Oke, jadi kata kuncinya harus sedikit saja. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal enter. Nah, nanti dia akan langsung ya untuk berubah ke yang namanya auto text-nya ya. Nah, auto text ini dia untuk sedikit ya, seperti itu. Nah, untuk bedanya di sini untuk quick parts ya. Nah, teman-teman bisa langsung ya, kita coba untuk quick parts. Kita delete ya. Nah, untuk quick parts sendiri ya, teman-teman misalkan di sini contoh kita blok semuanya ya, seperti ini. Nah, jadi kita coba blok semuanya ya sampai ke bawah sini. Misalkan dari 1 sampai 5 ya. Jadi untuk banyak paragraf ya. Kalau tadi auto text hanya misalkan 1 paragraf ya, ataupun berapa paragraf ya, di sini kalau misalkan untuk yang namanya quick parts ya, dia bisa langsung banyak ya. Jadi untuk menyimpan berapa misalkan dari dokumen-dokumen yang penting ya, seperti itu. Oke, nah di sini kita langsung ke quick parts-nya ya. Nah, kita pilihnya yang save to selection quick part gallery ya. Oke, nah ini juga sama ya, ini kata kuncinya. Ya, misalkan ini sila keseluruhan ya, seperti itu. Oke, ya misalkan seperti itu ya, pilihnya quick parts. Kemudian kategorinya general ya, kemudian save in-nya di sini kita ke normal ya, kemudian optionnya insert content only ya.
Oke, kalau sudah di sini tinggal di oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita bisa langsung ya ke sini ya. Oke, kalau sudah di dokumen 2, teman-teman juga tinggal ketikkan saja kata kuncinya, misalkan tadi sila keseluruhan ya. Oke, seperti ini, tidak ada atasnya, tinggal di enter saja. Oke, seperti ya teman-teman. Nah, kita juga bisa aplikasikan ya untuk fungsi dari quick parts ini, misalkan ini kita hapus dulu ya. Nah, misalkan teman-teman jadi seorang administrator misalkan di perusahaan ya. Nah, jadi untuk jadi admin itu biasanya kan untuk bikin surat dan segala macamnya, untuk dokumen-dokumen penting ya, daripada teman-teman bikin satu-satu ya, ngedit lagi, nyimpan dokumen filenya entah kemana ya. Jadi di komputer teman-teman itu misalkan di sini ada contoh ya, misalkan ini adalah surat kuasa ya. Nah, untuk ini teman-teman bisa langsung ya, misalkan contoh ini teman-teman bisa copy ya. Nah, ini misalkan dokumennya selembar ya. Kalau selembar kita langsung di Ctrl A saja ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung blok semuanya, kemudian copy ya, Ctrl C ya. Sorry ya, di blok saja ya, seperti ini, nggak usah di copy. Kemudian ke quick parts ya, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal langsung ke sini juga bisa ya, save selection to quick parts ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke quick parts-nya, tuliskan misalkan di sini surat kuasa ya. Oke ya, jadi seperti ini sudah. Kemudian teman-teman di sini pilih juga yang normal. Oke, sudah di oke ya, seperti itu. Oke, kita tuliskan di sini misalkan surat kuasa ya. Oke, nah ini sudah ada ya teman-teman. Oke, jadi caranya gampang banget ya, seperti itu untuk membuat quick parts ya. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman kalau misalkan mau menghapus auto text ataupun untuk quick parts-nya ya, teman-teman menunya ada di quick parts itu sendiri ya. Nah, di sini. Oke. Nah, tadi sudah ada yang namanya misalkan sila keseluruhan ya. Ada juga surat kuasa ya. Kalau misalkan auto text ya di sini. Nah, untuk menghapus auto text dulu ya, kita langsung ke teksnya di sini. Ya, teman-teman bisa langsung klik kanan ya, kemudian ke organize and delete. Nah, teman-teman di sini butir sila ke-1-nya, teman-teman bisa langsung di delete seperti itu. Oke, kalau sudah di yes ya. Nah, jadi dia langsung udah nggak ada. Oke, selanjutnya kalau misalkan mau menghapus untuk yang misalkan ini ya, quick parts-nya ya, tadi kita sudah menghapus autocorrect-nya. Nah, sekarang quick parts-nya kita langsung ke kanan bersama, kemudian ke organize and delete seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita delete. Oke, yes ya, seperti itu. Oke, nah kalau misalkan teman-teman mau hapus juga di sini surat kuasanya sama ya. Contohnya langsung ke organize and delete ya, kemudian di delete seperti itu. Sudah, tinggal di yes. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya, itu untuk tadi ya, untuk cara membuatnya, kemudian cara menghapusnya. Ya, berarti di sini tadi kita sudah mempelajari yang namanya yang pertama ada autocorrect ya, kemudian yang kedua itu kita ada auto text ya, kemudian ada quick parts ya. Nah, untuk menu-menunya tadi ada di file ya, untuk yang menu autocorrect ya, kemudian untuk yang auto text dan quick parts itu ada di menu quick parts ya. Oke, seperti itu. Oke, buat teman-teman ya, jika suka dengan video ini ya, teman-teman silahkan boleh aktifkan notifikasinya, loncengnya ada di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.